Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Anggra di pembelajaran Bahasa Indonesia tema 4 Kewajiban dan Hakku. Tetap semangat belajar semuanya. Nah, sebelum kita masuki pembelajarannya, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dengan membaca teks, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Dengan mengamati teks tulis tentang hak, siswa dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Dengan membaca masalah pada teks, siswa dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Setelah mengidentifikasi saran dari masalah yang ada, siswa dapat menuliskan saran penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan kewajiban dan hak. Nah, sekarang kita masuki subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Sekarang kita perhatikan gambar di sini ya, anak-anak. Nah, kita lihat di sini keluarga Siti terlihat sangat bahagia sekali. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kewajiban dan hak. Setelah ini, anak-anak harus dapat membedakan apa itu kewajiban dan apa itu hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, wajib ya dilakukan. Nah, di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Misalkan contoh sederhana di keluarga Siti adalah Siti mempunyai atau memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuhnya, apa saja hak yang bisa diterima oleh Siti dari kedua orang tuanya? Yaitu Siti mendapatkan hak untuk dapat makan makanan yang sehat dan bergizi. Seperti itu ya contohnya. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati gambar berikut. Setelah mengamati gambar, anak-anak membuat pertanyaan tentang gambar. Nah, sekarang kita simak bersama-sama pada gambar berikut. Ada keluarga Siti. Nah, kira-kira pertanyaan apa ya yang cocok untuk gambar di sini? Nah, apakah keluarga Siti saling menyayangi? Seperti itu. Atau apakah Siti selalu melakukan kewajibannya terhadap orang tuanya? Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Contoh pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membaca teks berikut. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Jadi jelas ya anak-anak di sini.
Nah, sekarang perhatikan teks kasih sayang di rumah. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan, lalu bacalah dengan nyaring. Nah, kira-kira dari bacaan teks yang sudah kita baca tadi, manakah yang termasuk kalimat saran? Lalu kita garis bawahi. Nah, ada yang sudah menemukan? Nah, ini ya anak-anak, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Nah, kalimat-kalimat berikut merupakan kalimat saran. Apa sih kalimat saran itu, Ustazah? Kalimat saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Paham ya? Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati gambar berikut. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, anak-anak sekarang kita perhatikan di sini ya. Di sini ada Siti dan teman-teman, tetapi mereka berada dalam keadaan atau situasi yang berbeda. Mereka masih mengenakan pakaian sekolah, tetapi mereka berada dalam keadaan yang berbeda. Yang pertama, mereka berada di keadaan yang atau situasi yang berangin atau sedang angin kencang. Yang kedua adalah ketika hujan. Yang ketiga adalah ketika matahari sangat terik. Dan yang keempat adalah saat malam hari. Nah, anak-anak, kira-kira untuk situasi yang berbeda seperti ini, apakah cocok mengenakan seragam sekolah pada situasi tersebut? Cocok apa tidak ya? Nah, kita tidak bisa menghadapi keadaan alam tanpa memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya ya anak-anak. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta hal-hal lainnya. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman. Misalnya, saat hujan kita berpakaian, tentu tubuh akan kedinginan. Saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kepanasan. Demikian juga saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, tubuh akan kedinginan. Manusia memang berbeda dengan hewan atau binatang ya anak-anak. Manusia tidak memiliki penutup badan seperti bulu tebal atau kulit yang tebal. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya atau keahliannya mampu menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sengatan panas atau juga cuaca dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang, khususnya serangga, yang dapat menyebabkan gatal di kulit, seperti itu. Jadi, dapat kita sesuaikan ya anak-anak pada situasi dingin, situasi panas, atau lagi malam hari, kita dapat menyesuaikan pakaian kita masing-masing sesuai dengan keadaannya, seperti itu. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman.
Pakaian melindungi tubuh Siti. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membaca. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, sekarang amatilah masalah berikut ini. Tuliskan saran-saranmu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya anak-anak contoh kalimat sarannya yang berada di bawah ini. Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, bagaimana ya kira-kira kalimat sarannya anak-anak jika melihat keadaannya seperti ini? Nah, kita lihat. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Atau seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat saran untuk keadaan Edo saat ini ya anak-anak. Nah, agar anak-anak lebih paham mengenai kalimat saran, anak-anak harus banyak berlatih. Nah, anak-anak bisa memakai kalimat-kalimat berikut untuk melatih pemahaman anak-anak tentang kalimat saran ya. Nah, kita coba nomor 1. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, kira-kira apa ya saranmu untuk Udin? Nah, sebaiknya Udin memakai baju yang sudah ada. Seperti itu juga bisa ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan membaca teks berikut. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut membaca teks berikut. Memiliki tubuh yang sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat ya. Nah, selanjutnya, menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga.
Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Nah, itu ya anak-anak. Nah, tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makan? Berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana kewajiban dan hak. Salinlah kembali pada tempat yang tersedia. Nah, jadi di sini adalah hak dan kewajiban dari nomor 1 sampai 10. Anak-anak bisa memilih dan memilah sendiri mana yang termasuk kewajiban dan mana yang termasuk hak ya anak-anak. Nah, kita mulai baca dari nomor 1. Bersyukur atas semua makanan yang ada. Ayo, hak atau kewajiban? Mendapat makanan sehat dan bersih. Hak apa kewajiban ya anak-anak? Nomor 3, makan makanan yang sudah disediakan. Memilih makanan yang sehat, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah, membaca doa sebelum dan sesudah makan, mendapat air minum yang bersih dan sehat, mengambil makanan secukupnya, mendapat makan siang yang sehat dan bersih, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Ayo anak-anak, pasti sudah bisa ya jawabannya. Nah, rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal dari rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar mereka bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Nah, sekarang amati teks di atas, garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Ini ya anak-anak, ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Ini adalah sarannya, kalimat sarannya. Nah, sarannya anak-anak untuk Udin dan Mutiara bagaimana? Sebaiknya mereka bersyukur atas semua yang dimiliki. Seperti itu ya contohnya. Nah, sekarang waktunya anak-anak berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Amati kalimat-kalimat berikut, apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Kewajiban dan hak di rumah. Nah, ini juga anak-anak membedakan mana yang kewajiban dan mana yang hak. Nomor 1, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah, kewajiban atau hak ya. Nomor 2, mendapat rumah yang bersih dan rapi. 3, bicara lembut dan sopan. 4, membantu merapikan dan menata rumah. 5, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. 6, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. 7, diperlakukan dengan lembut dan sopan. 8, saling menolong dan memaafkan. 9, mendapat tempat tinggal. 10, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Sangat mudah sekali ya anak-anak. Anak-anak pasti hebat. Nah, akhirnya selesai sudah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami penjelasan dari Ustazah ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.